Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwan fillah rahmatullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih dijumpakan oleh Allah pada kesempatan hari ini untuk sama-sama bersilaturahim dan sekaligus thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan wasilah thalabul ilmi ini Allah jadikan kita hamba-hambanya, manusia-manusia, insan-insan yang mulia, baik dunia terlebih akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan wa akhwat fillah rahimatullah. Dalam hitungan berapa saat lagi Ramadan akan datang menghampiri kita. Kurang dari 2 minggu Ramadan akan datang menghampiri kita. Sudahkah kita persiapkan diri kita menyambut bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh faedah buat kita semua? Sejatinya ketika Ramadan datang menjadi manfaat, menjadi keberkahan buat kita semua. Maka ketika Ramadan akan datang kepada kita semua, tidak ada ucapan, tidak ada lafaz yang paling mulia kecuali panjatan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan buat kita semua untuk bertemu kembali dengan Ramadan. Panjatan puja dan syukur kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan buat kita semua untuk makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjatan puja dan syukur juga kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan buat kita semua untuk senantiasa mengumpulkan amal-amal soleh kita semua. Mudah-mudahan dengan Ramadan kali ini Allah menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa lebih tinggi kedudukan dan makom kita dibandingkan waktu-waktu yang sebelumnya. Ikhwan fillah rahimatullah, sejatinya Ramadan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti cinta Allah kepada hambanya, sebagai bentuk sayang Allah kepada hambanya, sebagai bentuk rahman dan rahimnya Allah kepada hambanya. Karena apa? Di bulan suci Ramadan ini segala macam nikmat, segala macam keberkahan, semua kebaikan Allah berikan kepada hamba-hambanya. Di dalam bulan suci Ramadan segala amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan pintu-pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pintu-pintu neraka pun ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan setan-setan dibelenggu. Di bulan suci Ramadan amal ibadah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan segala kesalahan, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya Ramadan bentuk cinta Allah kepada hambanya. Maka syokianya kita kalau mengaku sebagai hamba Allah, kekasih Allah, orang-orang yang benar-benar taat kepada Allah, maka inilah momentum, inilah kesempatan, inilah waktu buat kita orang-orang beriman untuk membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwat fillah rahimatullah, sejatinya Ramadan dihadirkan oleh Allah untuk mendidik, untuk mentarbiyah, untuk mentraining kita, untuk akhirnya kita orang-orang beriman menjadi orang iman yang berpurna, menjadi orang-orang mukmin yang paling purna, orang-orang beriman yang paling purna, yang benar-benar bisa menumbuhkan rasa insan, yang menumbuhkan rasa penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan dihadirkan oleh Allah benar-benar ingin menjadikan manusia semanusia-manusianya. Bukan manusia yang penuh dengan atribut-atribut dunia, atribut-atribut kamuflase yang akhirnya dia jauh daripada Allah dan Rasulnya. Nah, Ramadan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang menjaga integritas kita. Ramadan mengajarkan, mendidik kita menjadi hamba-hamba Allah yang menjaga antara hati, lisan, dan perbuatan. Ramadan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensinkronkan apa yang kita yakini kemudian kita ucapkan sama dengan apa yang kita implementasikan. Itulah sejatinya esensi Ramadan. Ramadan dihadirkan oleh Allah untuk mentarbiyah kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bisa menjaga integritasnya. Karena sejatinya keislaman seseorang, keimanan seseorang tergantung integritasnya. Karena berapa banyak orang-orang sudah mengikrarkan janji kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tapi dalam keseharian dia, aktivitasnya, amalnya, lisannya
tidak membuktikan, tidak sejalan dengan keyakinan dia kalau menjadikan Allah sebagai ilahnya dan Muhammad sebagai panutannya. Maka Ramadan dihadirkan oleh Allah untuk mentarbiyah, untuk mendidik kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang menjaga integritasnya. Karena Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang beriman, kenapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi kalau ada orang beriman mengatakan sesuatu tidak sama dengan hatinya, mengerjakan sesuatu tidak sama dengan hatinya, beraktivitas, beramal, beribadah tidak sesuai dengan hati dan amal lisannya, maka Allah kabura maqtan, Allah benci, Allah murka terhadap orang-orang yang mengatakan sesuatu tapi tidak dikerjakan. Maka orang beriman sadar betul Ramadan dihadirkan oleh Allah untuk mentarbiyah mereka semua, kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang menjaga integritas kita. Hati kita, lisan kita, amal kita sejalan. Nah, ikhwan fillah rahimatullah, sudah berapa kali Ramadan menghampiri kita, sudah berapa kali Ramadan datang kepada kita, dan sudah berapa kali juga kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Sudahkah Ramadan berbekas buat kita, memberikan manfaat buat kita, punya dampak positif buat kita? Kalau belum, wallahi demi Allah, jangan-jangan kita terfitnah dengan bulan suci Ramadan. Karena sejatinya setiap syariat yang Allah hadirkan kepada kita, ibadah yang Allah hadirkan kepada kita, di satu sisi adalah manfaat buat kita, kebaikan buat kita. Tapi perhatikan, di satu sisi yang lain, ibadah yang Allah perintahkan kepada kita adalah fitnah buat kita semua. Salat yang Allah hadirkan kepada kita, benar dia ibadah, benar dia kebaikan buat kita. Tapi berapa banyak orang dihadirkan ibadah salat menjadi fitnah buat dirinya. Sehingga Allah berikan informasi kepada kita, fawailul lil musallin, celakalah para musallin, celakalah orang-orang yang telah mengerjakan salat. Kenapa mereka celaka? Mereka lalai dalam salatnya. Begitupun dengan Ramadan, begitupun dengan saum Ramadan, begitupun dengan puasa Ramadan. Ketika dihadirkan oleh Allah penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan. Tapi berapa banyak Ramadan dihadirkan kepada kita, dia menjadi fitnah buat kita semua. Sehingga Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu telah memberikan isyarat kepada kita semua. Ruba so'imin, berapa banyak para so'imin, berapa banyak orang-orang mengerjakan puasa Ramadan yang dia dapatkan hanya sekedar al-ju' wal atas, yang dia dapatkan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Nah, kita berharap Ramadan yang akan datang sebentar lagi kepada kita semua tidak menjadikan kita hamba-hamba Allah yang terfitnah dengan ibadah ini, tapi justru sebaliknya, dengan Ramadan dihadirkan oleh Allah kepada kita menjadi keuntungan, menjadi faedah, menjadi keberkahan buat kita semua. Maka perlu kita ketahui apa esensi Ramadan, agar jangan sampai Ramadan datang kepada kita, Ramadan kita kerjakan, kita menjadi hamba-hamba Allah yang sekedar mengerjakan lapar dan haus saja, mendapatkan lapar dan haus saja. Maka kita harus tahu esensi Ramadan. Ramadan secara esensi, ikhwan fillah rahimatullah, ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, sejatinya Ramadan itu adalah al-imsak. Ramadan adalah al-imsak, artinya menahan. Ramadan artinya menahan diri. Jadi seorang yang melaksanakan puasa Ramadan, saum Ramadan, sejatinya diharapkan lepas dari Ramadan, selesai Ramadan, dia bisa punya pengendalian diri. Dia bisa mengendalikan dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Dia tahan dirinya, dia kendalikan dirinya. Itulah esensi Ramadan. Jadi Ramadan diajarkan oleh Allah kepada kita, diajarkan oleh Rasul kepada kita untuk menahan diri terhadap hal-hal yang haram, terhadap hal yang punya kita, yang milik kita, sejatinya pun tetap diharamkan kalau belum masuk koridornya, belum masuk waktunya. Makanan, minuman halal buat kita di Ramadan, belum boleh kita makan dan minum sebelum datang masanya, matang waktunya. Maka jangankan yang haram, jangankan yang subhat, yang halal buat kita aja, orang beriman diperintahkan untuk menahan diri, untuk mengontrol dirinya. Jadi Ramadan adalah al-imsak, agar orang ketika Ramadan selesai bisa punya pengendalian diri, bisa mengontrol hawa nafsunya, bisa mengontrol hatinya, bisa mengontrol jasadnya. Itulah Ramadan.
Maka kalau orang sadar Ramadan bisa mengendalikan diri, dia akan jaga dirinya selama bulan suci Ramadan, agar lepas Ramadan dia tetap konsisten bisa menjaga dirinya. Yang kedua, esensi Ramadan, ikhwan fillah rahimatullah, Ramadan dihadirkan oleh Allah tidak lain agar kita orang-orang beriman menjadi hamba-hamba yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Seperti semua kita sadar, tujuan Ramadan itu menjadikan orang-orang beriman menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa takwa ini penting, ikhwan fillah rahimatullah? Karena takwa adalah syarat satu-satunya orang bisa masuk ke dalam jannahnya Allah, bisa masuk ke dalam surganya Allah. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang punya tiket untuk masuk ke dalam jannahnya Allah. Tapi sebaliknya, orang yang tidak punya takwa, dia tidak punya kesempatan untuk masuk ke dalam jannah. Maka takwa menjadi penting buat kita semua. Bahkan kedudukan manusia di hadapan Allah bukan karena jabatan, bukan karena kedudukan, bukan karena materi, bukan karena kepandaian, tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Bahkan ketika kita dihidupkan oleh Allah 60 tahun, 70 tahun, tidak ada bekal yang paling penting untuk kita persiapkan kecuali bekal takwa. Dalam surat Al-Baqarah di akhir-akhir ayatnya Allah katakan, "Fatazawwadu fa inna khairu zati taqwa." Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Ramadan sudah sekian kali menghampiri kita. Kita laksanakan Ramadan sekian puluh kali. Sudahkah kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa? Kata Ali bin Abi Thalib dalam satu atsarnya, beliau mengatakan, sesungguhnya ciri orang yang bertakwa itu ada 4. Kalau 4-4-nya itu ada pada dirinya, maka bertakwalah dia. Tapi sebaliknya, kalau lepas dari 4-1 yang ada di dalamnya, maka belum sempurna disebut ketakwaan pada dirinya. Atau tidak punya 4-4-nya, maka tidak disebut dia sebagai orang yang bertakwa. Apa itu? Orang yang bertakwa itu, pertama, orang yang takut kepada Allah. Jadi kalau dia menghambakan diri kepada Allah, dia beribadah kepada Allah, tapi tidak punya sifat takut kepada Allah, belum disebut dengan takwa. Takut di sini, takut terhadap semua perintah-perintah Allah dan semua larangan-larangannya. Sehingga apa? Totalitas dia kerjakan semua perintah-perintah Allah dan dia jauhi semua larangan-larangan Allah. Jadi pertama kata Ali bin Abi Thalib, orang takwa itu adalah orang yang takut kepada Allah. Jadi apapun gelarnya, apapun atributnya, kalau dia tidak takut kepada Allah, tidak disebut dia bertakwa. Maka perhatikan, takwa itu takut kepada Allah. Takut dia kepada Allah jauh dibandingkan takut kepada yang lainnya. Bahkan dia tidak takut kepada yang lainnya kecuali hanya kepada Allah. Maka takut kepada Allah adalah cerminan takwa. Yang kedua, takwa itu benar-benar dia jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Orang yang takwa itu benar-benar dia jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupannya. Bukan pedoman-pedoman yang lain, bukan aturan-aturan yang lain, bukan hukum-hukum yang lain, tapi dia hanya jadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Dijadikan Al-Quran sebagai referensi kehidupannya. Dan tidak jadikan hukum-hukum lain selain Al-Quran untuk menunjuki kehidupannya. Karena apa? Dengan Al-Quran kita jadikan petunjuk dalam kehidupan kita, maka kita menjadikan orang-orang yang bertakwa. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Jadi Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang kalau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya, maka menjadi bertakwalah dia. Jadi pertama, takut kepada Allah. Yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Yang ketiga, dia qanaah terhadap dunia. Apa yang telah Allah berikan kepadanya, dia terima dengan sebaik-baiknya. Apa yang telah Allah berikan kepada dia, dia ikhlas menerimanya. Karena itulah bagian Allah yang Allah berikan kepada dirinya. Maka orang-orang yang takwa itu qanaah terhadap kehidupan dunia. Jadi kalau kita mengaku kita beriman, kita bertakwa kepada Allah, tapi terus kita kejar dunia, tidak pernah ada habisnya, tidak ada pernah lelahnya, seakan-akan dunia segala-galanya buat kita, maka belum disebut kita takwa. Takwa itu qanaah, menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita, bagian kita di dunia. Yang keempat, takwa itu ikhwan fillah rahimatullah. Jadi tadi pertama, takwa itu takut kepada Allah. Yang kedua, takwa itu menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Yang ketiga, takwa itu benar-benar kita berupaya senantiasa agar segala amal ibadah kita qanaah menerima pemberian Allah. Yang keempat, takwa itu istiqomah. Istiqomah di jalan Allah. Sungguh-sungguh di jalan Allah. Komitmen di jalan Allah.
Dia tahu ini benar, ini jalan Allah, ini perintah Allah. Dia komitmen untuk menjalankannya. Dan dia tidak terpikirkan untuk mencari jalan-jalan lain kecuali jalan Allah. Dia tidak pernah berpikiran untuk mencari jalan lain selain jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian dia istiqomah. Nah, itulah kata Ali bin Abi Thalib, takwa. Maka ketika bicara Ramadan, sejatinya Ramadan mengajarkan kepada kita semua untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bisa menjaga integritas kita, menjaga komitmen kita, menjaga kelurusan hati kita, lisan kita, dan amal-amal kita hanya untuk kepada Allah. Dan mudah-mudahan Ramadan yang akan sebentar lagi datang kepada kita semua menjadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa bisa menunjukkan integritas kita. Karena disitulah nilai iman seseorang, karena disitulah nilai Islam seseorang. Yang hak datang dari Allah, kelemahan, kekurangan, hilaf datang dari saya pribadi. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.